Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahasiswa Bisa. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar code menggunakan Coordinator 4 ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil mempelajari tentang header dan vector ya, dimana kita bisa menambahkan data dummy ya, atau data-data palsu menggunakan library vector, yang dimana nanti akan di-generate data yang palsu seperti ini ya. Kita mengenerate sebanyak 100 ya. Nah, ini untuk halaman mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah fitur pagination. Nah, dimana pagination ini kita akan hanya menampilkan per halamannya itu misalnya 5 data. Misalnya halaman pertama itu 5 data. Kemudian halaman selanjutnya 5 data, tetapi akan melanjutkan data selanjutnya gitu ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Langsung saja kita coba buka codingannya. Jangan lupa nyalakan servernya dan kita ke app, kemudian ke controller, kita buka mahasiswa controller. Nah, di sini di bagian method index kan kita tahu bahwa di halaman ini menampilkan semua ya, itu menggunakan method find all. Kita memanggil ini. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan pagination, kita tidak menggunakan find all lagi, tetapi kita hapus dulu ini. Kita menggunakan paginate. Nah, ini metode yang ada di coordinator. Nah, di dalam paginate ini memiliki beberapa parameter ya. Kita isikan parameter pertamanya dulu ya, per page, artinya per halaman itu kalian ingin menampilkan berapa data. Nah, dalam hal ini kita contohkan 5 saja ya. Nah, seperti ini. Cukup segini aja. Coba kita refresh halaman kita. Halaman pertama akan muncul 5 buah data. Sisanya ada di halaman selanjutnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan halaman berikutnya. Nah, tentunya kita akan butuh tombol mungkin di bawah untuk melanjutkan halaman berikutnya ya. Atau kalian bisa cek menggunakan di URL-nya ini. Di akhir kalian ketikkan datanya, kemudian ketik page sama dengan misalnya ingin melihat halaman kedua, tekan 2, enter. Nah, ini adalah data di halaman kedua gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kita tidak memiliki linknya ya untuk melanjutkan datanya. Nah, untuk menambahkan linknya kalian ke controller lagi. Nah, setelah mahasiswa ini, setelah ini kan dipanggil ke sini. Di bawahnya kalian tulis atau ketik pager. Kemudian panggil modelnya. Kita panggil pager. Nah, pager ini adalah untuk menampilkan linknya itu. Selanjutnya kita akan tampilkannya di halaman. Kalian ke views, kemudian ke mahasiswa index. Nah, kita akan tampilkan di paling bawah ya. Setelah perkondisian ini kita bikin row, kemudian kolom. Nah, di bawah ini kita panggil, kemudian panggil pagernya, dan kita panggil method links. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Coba kita refresh halaman kita. Nah, maka di bawah sini kita memiliki link untuk melihat data selanjutnya. Kalian bisa klik ini halaman kedua. Nah, ini halaman kedua dan seterusnya ya. Nah, cukup seperti ini saja sudah bisa menggunakan pagination. Nah, tapi mungkin kalian tidak ingin tampilannya cuma seperti ini ya. Nah, gimana kalau kita contek punyanya Bootstrap? Coba ya, kita ke kunjungi Bootstrap, getbootstrap.com. Ada nanti pagination miliknya Bootstrap. Kalian search saja pagination. Nah, ini overview-nya. Nah, misalnya kalian ingin menampilkan seperti ini ya, lebih rapi gitu lah. Nah, caranya kita ke codingan kita dulu. Kita cari, atau sebelum itu kita akan buatkan tampilannya dulu ya. Nah, di views-nya ini kalian buat folder. Misalnya kita beri nama pager aja lah ya. Ini bebas sebenarnya. Kemudian di dalam folder pager kita buatkan file untuk
tampilan pagination-nya. Kita kasih nama my pagination.php. Nah, di sini isinya adalah tombol untuk menampilkan linknya itu sesuai keinginan kita, kayak Bootstrap ini misalnya. Nah, coba sebelumnya kita kunjungi Coordinator ya. Kalian baca dokumen ke clear documentation, kalian search saja di sini pagination, enter. Nah, di pagination, nah di sini kalian pilih yang creating the view untuk membuat view pagination kita, untuk mengkustomisasi lah, mengkustomisasi yang ini ya. Nah, defaultnya itu adalah yang ini, yang di creating the view ya. Defaultnya adalah yang ini ya. Kalian copy sampai tutup nav, Ctrl C. Defaultnya itu adalah yang ini ya, yang ini. Kalian paste di sini. Nah, di sini. Nah, kalau kita refresh halaman kita, ini nggak terjadi apa-apa karena defaultnya adalah ini. Nah, bagaimana caranya agar kita ubah menjadi seperti ini? Caranya adalah tinggal kita beri kelasnya saja. Nah, untuk di LI ini kita kasih kelas page item. Nah, untuk tag A kita kasih kelas page link ya. Kalau kita perhatikan untuk defaultnya ini adalah dia menggunakan Bootstrap ya. Jadi ada kelas pagination. Nah, ini ada pagination. Tinggal kita kasih kelas untuk di LI dan tag A nya saja, karena ini belum ada kelasnya. Nah, coba kita kasih kelas ya. Pertama kita akan kasih kelas ke semua LI dulu. Nah, ini kita di samping LI kita kasih kelas untuk LI page dash item. Ini untuk LI yang sini. Kemudian scroll ke bawah lagi. Ini page item. Scroll ke bawah lagi. Nah, untuk ini agak sedikit berbeda karena ada precondition untuk mengaktifkan kalau halaman itu berada di keberapa. Kasih kelas di setelah LI, kemudian ketik page item. Nah, setelah ini penutup dari ini kita hapus ya, yang ini hapus, kita pindahkan di sini. Nah, di sini di antara lebih besar dari. Nah, gitu. Selanjutnya tinggal kita hapus kelas yang ada di aktif ini sampai sama dengan atau sampai sini double quotes-nya ini, dan kita hapus ini ya. Nah, seperti itu. Hati-hati di sini ya. Kemudian scroll ke bawah lagi ke LI lagi, kita cari kelas page dash item, dan yang terakhir ini kita kasih kelas page item. Nah, untuk LI sudah selesai, tinggal kita kasih kelas untuk tag A-nya. Tag A ini ya. Di sini kita kasih kelas setelah tag A page link. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini kita kasih kelas page link. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini kelas page link, kelas page link, dan yang terakhir ini kelas page link. Nah, sekarang kita sudah kasih kelas nih, tetapi walaupun kita refresh ini nggak akan berpengaruh karena kita belum panggil pagination yang kita buat ini. Nah, cara manggilnya, coba kalian ke app config, kemudian kita cari file namanya pager. Nah, ini kalian buka. Nah, di bagian templates ini kita tambahkan pagination kita. Nah, kalian enter di sini akhir ini, jangan lupa kasih koma. Kita kasih nama misalnya my pagination, samakan saja ya, pagination. Kemudian kita arahkan di mana letak file kita yang sudah kita buat manual atau kita customisasi. Nah, ini kan di dalam folder pager ya, file kita.
Pertama kita ke app dulu, app backslash, kita masuk ke views. Ini saya collapse dulu, app ke views, kemudian ke pager dan nama file. Tadi setelah views yaitu pager, ingat untuk folder huruf besar ya. Nah, kecuali untuk file my pagination ini huruf kecil, pagination. Nah, cukup seperti ini kita memanggil paginet kita. Nah, setelah ini kita ke controller lagi. Kita akan setting di sini. Setelah kita memberikan per page-nya, kita akan kasih grup untuk mahasiswa. Kita kasih nama grup mahasiswa lah ya. Nah, setelah itu kita ke indeksnya lagi. Nah, di sini kita panggil. Pertama kita masukkan parameter grupnya sama mahasiswa. Harus sama yang ada di controller ya, yang ini. Dan parameter kedua yaitu nama file kita yang ada di pager tadi itu, yang ini. Ini kita panggil my pagination. Nah, seperti ini. Nah, coba sekarang kita refresh halaman kita. Ini hapus. Enter. Nah, maka secara otomatis linknya sudah berubah sesuai keinginan kita, sesuai yang kita harapkan seperti ini ya. Nah, itu. Coba kita ke page 3. Nah, sudah berpindah ya. Tetapi sedikit juga masalah yaitu untuk penomorannya ini. Penomorannya ini ngulang ya, 1 2 3 4 5 sampai halaman dimanapun tetap 1 2 3 4 5. Nah, itu kita akan atasi. Kalau halaman pertama ini normal karena dimulai dengan nomor 1. Nah, ini normal karena dimulai nomor 1. Ketika saya kedua, nah malah ngulang lagi. Nah, itu kita bisa manfaatkan variabel global get ya untuk mendapatkan halaman keberapa. Kita ke view-nya lagi, scroll ke atas. Nah, di sini ini untuk menampilkan nomornya ya. Jadi sebelum nomor kita buka tag PHP, kita buatkan variabel page, kemudian kita tangkap ini angkanya ini. Misalnya kita ada di halaman kedua, kita tangkap menggunakan super global $_get page mahasiswa. Nah, jadi nanti misalnya kita ada di halaman 2 nih, nanti ini akan berisi 2 ya, akan berisi 2. Nah, nomornya ini kita akan menghitung seperti ini, 1 ditambah kemudian buka kurung untuk prioritas penghitungan 5. Nah, 5 ini yaitu per halamannya itu kita akan tampilkan 5 kan di controller. Nah, ini 5 dikali dengan, kita kali 5, kemudian buka kurung lagi, kita panggil page-nya 2 kurangi 1. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita ada di halaman kedua nih, ini nilainya 2, jadi akan dihitung dulu adalah yang ini ya, 2 dikurangi 1 yaitu 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi nanti halaman kedua akan dimulai dengan 6 gitu ya. Coba kita refresh. Nah, pasti akan berurutan gitu ya cara penghitungannya. Kalau kita ke halaman 3, ini pastinya sudah berurut ya. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, mungkin cukup itu video tentang pagination. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.